Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat. Kita masih berbicara tentang sistem gerak pada manusia. Pada kesempatan ini kita akan membahas jenis otot pada manusia. Sebelum kita memulai dan bercerita lebih jauh, mari menjawab sebuah pertanyaan berikut. Mengapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Nah, kalau ada yang aktif, jelas ada yang pasif. Otot ini rupanya berkontraksi dan berelaksasi. Artinya dia bekerja kemudian beristirahat kembali. Tulang saja dapat bergerak itu karena aktivitas otot-otot kita. Itulah kenapa otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang bersifat pasif. Kalian sudah mengetahui kan tentang jawabannya? Otot manusia itu terdiri dari 3 jenis. Otot yang pertama disebut dengan otot polos. Jika kita gambarkan animasinya, seperti ini bentuknya. Otot polos ini misalnya terdapat pada ginjal manusia. Nah, ciri-ciri daripada otot polos ini, yang pertama, jika kita tinjau dari bentuknya, dia seperti gelendong. Bagian tengahnya besar dan ujungnya runcing. Inti selnya sebuah dan terdapat pada sisi bagian tengah. Aktivitas otot ini di luar kehendak, artinya dia tidak dikontrol oleh otak. Makanya disebut sebagai otot tidak sadar. Kontraksinya lambat, lama, dan tidak mudah lelah. Tempat terdapatnya ini di bagian organ dalam tubuh kita. Misalnya pada hati, usus, lambung, dan organ dalam lainnya. Otot yang kedua itu disebut sebagai otot lurik. Otot lurik ini otot yang paling banyak menggerakkan tulang. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Salah satu contohnya misalnya pada lengan. Ada otot bisep dan ada otot trisep. Ini kerjanya berlawanan. Ciri-ciri daripada otot lurik ini, yang pertama, kalau kita lihat bentuknya dia silindris. Serabutnya panjang. Dan inti selnya jumlahnya banyak, berada di sisi bagian tepi. Aktivitas ototnya itu di bawah kehendak. Kalau kita mengambil sesuatu atas perintah otak, bukan dengan tangan. Nah, ini namanya otot sadar. Kontraksinya cepat, tidak teratur, tetapi mudah lelah. Tempat terdapatnya pada rangka manusia, melekat. Misalnya pada tangan ataupun kaki. Sedangkan otot yang ketiga itu disebut dengan otot jantung. Namanya saja otot jantung. Jelas ini terdapat di organ jantung kita. Animasinya dapat digambarkan seperti ini bentuknya. Nah, ciri-ciri daripada otot jantung ini, bentuknya itu silindris, tetapi serabutnya pendek dan bercabang. Coba perhatikan gambarnya. Nah, inti selnya 1 atau 2 dan letaknya di sisi bagian tengah. Aktivitas otot ini di luar kehendak, tidak dikontrol otak, dia bekerja sendiri. Sehingga disebut dengan otot tidak sadar. Kontraksinya otomatis, teratur, dan tidak lelah selama kita hidup. Tempat terdapatnya tentunya di jantung. 3 jenis otot kita sudah bicarakan. Semoga kalian bisa menarik kesimpulan khususnya untuk mengetahui apa sih perbedaan dari ketiga jenis otot itu. Nah, semoga kalian bisa memahami kegiatan pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu
di kegiatan pembelajaran berikutnya.